Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kompleks Pemakaman Raja Laki Dende di Kabupaten Konawe. Tepat di depan saya ini adalah Laika AHA, rumah adat Tolaki. Dan sebelum saya memasuki rumah adat ini, kita mendapati 7 anak tangga. Dan di dalam masyarakat adat Tolaki mempercayai bahwa angka 7 itu merupakan 7 lapisan bumi. Dan sekarang saya berada di teras rumah adat, dan di samping rumah adat ini terdapat makam Raja Laki Dende. Ini makam Raja Laki Dende, ya. Dan kita akan memasuki ruang adat, badan rumah adat. Ini badan rumah adat, gelap ya, dan agak blur ini kameranya. Dan sekarang saya berada di samping rumah adat. Di sekitaran rumah adat ini juga banyak terdapat makam-makam tua. Ini yang gundukan-gundukan ini merupakan makam para tamalaki. Tamalaki itu sendiri adalah para prajurit dari raja. Jadi di sekitaran makam raja juga ini terdapat para prajurit dari kerajaan Konawe yang biasa disebut tamalaki atau para pejuang, para laki-laki, para laki-laki pemberani yang mempertahankan raja, yang mendampingi raja sebagai pelindung lah, sebagai pelindung raja, para tamalaki. Ini adalah makam Raja Laki Dende. Kita ketahui bersama bahwa Raja Laki Dende ini merupakan raja pertama yang menganut Islam di Kerajaan Konawe dan diberi gelar Sangya Ninggoburu. Arti dari gelar ini adalah raja yang pertama diturunkan secara syariat Islam. Sebelum masuk Islam di Konawe, bahwa masyarakat adat Tolaki yang berada di Konawe ini menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Nanti setelahnya diangkat Raja Laki Dende sebagai raja, barulah secara full Raja Laki Dende sendiri memberikan siar agama Islam di masyarakat adat Tolaki yang berada di Konawe. Dan alhamdulillah bahwa Islam diterima sangat damai di kerajaan Konawe, di mana kebudayaan yang tidak bersyariat itu justru diislamkan, gitu, tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Dan di kompleks pemakaman Raja Laki Dende ini terdapat juga banyak makam-makam tua, makam-makam kecil. Ini adalah merupakan makam dari keturunan raja langsung. Ini bagi para pelancong. Ini disediakan juga masjid dan rumah peristirahatan bagi para peziarah. Peziarah makam ini. Jadi di sini bagi yang memeluk Islam, kalau ingin sholat bisa sholat di musola. Dan di rumah adat ini, Laika AHA ini, kalau kita lihat banyak tiang-tiang, dan jumlah tiang ini berjumlah 90 sampai 100. Jumlah tiang ini difilosofikan sebagai masyarakat, dan badan rumah yang berada di atas itu adalah pemerintah. Jadi bisa dikatakan bahwa kerajaan itu harus bahu membahu, gotong royong dengan masyarakat, karena masyarakat adalah penopang untuk membangun juga, dan raja sebagai eksekutor dalam kerajaan. Jadi dengan kata lain, masyarakat dan pemerintah itu harus kerjasama untuk membangun. Dan kita lihat dari rumah adat ini memiliki dindingnya itu memiliki kemiringan. Ini kemiringannya ini 15 derajat, 15 derajat, dan jelas makna dari 15 derajat, makna dari kemiringan ini memiliki fungsi tersendiri, gitu. Dan di belakang badan rumah ini terdapat dapur yang biasa disebut
masyarakat adat Tolaki itu Ambolu. Ambolu ini berfungsi sebagai tempat masak untuk tamu-tamu raja serta menyimpan bahan makanan. Nah, ini adalah belakang rumah adat, ya, belakang rumah adat. Dan juga ini kita berada di sisi samping kanan dari rumah adat. Ini sisi samping kiri rumah adat juga sama, memiliki kemiringan 15 derajat di sampingnya, dindingnya. Bahwa rumah adat ini, kemiringan rumah adat ini berfungsi sebagai sandaran juga kalau kita berada dalam rumah adat, ya. Nah, dan di dalam kompleks pemakaman raja ini juga banyak terdapat pepohonan yang rindang, ya, entah apa. Dan konon bahwa masyarakat yang tinggal di sekitaran makam ini pernah mendengar ledakan kuat dari sekitaran kompleks pemakaman raja ini, yang konon bahwa kalau terdengar suara ledakan bahwa akan terjadi malah musibah. Nah, seperti cerita di tahun 2014 pada saat banjir bandang yang menerpa di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, bahwa sebelum terjadinya musibah tersebut, 3 hari sebelum terjadinya musibah tersebut itu, makam ini sempat terjadi ledakan. Nah, ketika setelah 3 hari setelah terjadinya ledakan itu, terjadilah banjir bandang. Dan konon juga ceritanya bahwa di kompleks pemakaman raja ini sering muncul hal-hal goib, misalnya tiba-tiba muncul rusa, ya, sedang mencari makan. Nah, itu yang dipercayai bahwa adanya hal-hal yang mistis lah di sekitaran makam raja ini. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.